Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Selamat siang juga kepada Abang Teaching Assistant. Perkenalkan, nama saya Niar Fujita Simbolon dengan NIM 11S20012 akan mempresentasikan hasil praktikum 10 saya. Yang pertama, pada bagian Firebase Real-Time Database. Pada bagian A yang pertama, yaitu Create Database. Berikut langkah-langkah yang harus diikuti berdasarkan modul. Yang pertama, create project dengan penamaan praktikum PAM. Kemudian, real-time database, create database. Yang pertama, roles. Yang kedua, data. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan layanan Firebase ke dalam aplikasi. Kemudian menuliskan perintah berikut ke dalam terminal. Kemudian membuka fitur tools Firebase dan membuat struktur database pada Firebase. Selanjutnya pada bagian yang kedua terdapat adding data into real-time database via Android app. Berikut kode program untuk praktikum 10. Pada bagian yang pertama, yaitu adding data into real-time database via Android app. Terdapat kode program berikut. Adapun kegunaan dari kode program ini yaitu kode program ini digunakan untuk menginisialisasi dan mendapatkan instance dari objek Firebase Database pada platform Android. Firebase Database adalah sebuah layanan database yang disediakan oleh Firebase, yaitu sebuah platform pengembangan aplikasi mobile dan web yang dimiliki oleh Google. Firebase Database memungkinkan pengembang aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data secara real-time dari database cloud yang terintegrasi dengan platform Firebase. Dalam kode program tersebut, variabel database diinisialisasi sebagai instance dari Firebase Database yang didapatkan dengan memanggil metode getInstance pada objek Firebase Database. Setelah variabel dengan parameter tersebut diinisialisasi, pengembang aplikasi dapat menggunakan objek tersebut untuk melakukan operasi database pada platform database. Selanjutnya pada line 18, terdapat kode program berikut. File reference database reference sama dengan database reference child student. Kode program ini digunakan untuk mendapatkan referensi dari node student pada database Firebase yang telah diinisialisasi sebelumnya menggunakan objek Firebase Database seperti yang ditunjukkan pada kode program sebelumnya. Pada kode program tersebut, variabel reference diinisialisasi sebagai instance dari database reference, yaitu objek yang merepresentasikan referensi dari node student pada database Firebase yang telah diinisialisasi sebelumnya. Kemudian, pada modul ditanyakan kegunaan dari kode program berikut, reference child name, set value name. Kode program ini digunakan untuk menetapkan nilai set value dari child node name pada referensi yang telah diinisialisasi sebelumnya ke nilai variabel name. Kode program tersebut digunakan untuk menetapkan nilai dengan menggunakan set value dari child node name pada referensi yang telah diinisialisasi sebelumnya ke nilai variabel name. Setelah referensi dari child node name didapatkan, metode set value dipanggil untuk menetapkan nilai dari child node name menggunakan nilai yang terkandung dalam variabel name. Dalam hal ini, variabel name kemungkinan berisi informasi nomor induk mahasiswa. Dengan demikian, kode program tersebut digunakan untuk menambahkan data pada child node name dalam database Firebase yang terletak pada node student. Adapun hasil tampilan dari bagian adding data into real-time database via Android app yaitu sebagai berikut. Berikut tampilan yang akan ditampilkan apabila pengguna mengisi name, dan age seperti berikut, kemudian klik button send data, maka otomatis pada Firebase akan ditambahkan data berikut. Selanjutnya pada bagian kedua, retrieving real-time data from database. Berikut kode programnya untuk main activity-nya, kemudian berikut file XML-nya.
Pada modul ditanyakan kegunaan dari kode program berikut. Pada line 38 sampai 57. Berikut kode programnya pada line 38 sampai 57. Kode program ini digunakan untuk menambahkan event listener ke objek database reference yang disimpan dalam variabel reference get. Event listener tersebut akan mendengarkan perubahan data pada referensi tersebut di Firebase real-time database. Ketika terjadi perubahan pada data, metode onDataChange akan dijalankan. Pada metode tersebut, data snapshot yang diambil dari referensi tersebut di Firebase akan diambil nilai-nilai dari child student yaitu name, dan age. Kemudian nilai-nilai tersebut akan ditampilkan pada beberapa elemen view seperti edit text yaitu add name, dan add age, dan text view yaitu TV name, dan TV age. Dalam hal ini, kode program tersebut digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang tersimpan di Firebase real-time database pada aplikasi Android. Adapun tampilan yang dihasilkan dari bagian retrieving real-time data from database berikut yaitu akan menampilkan tampilan seperti berikut. Kemudian apabila pengguna mengisi name, dan age, kemudian klik button send data, pada bagian bawah akan muncul data yang sudah diinput sebelumnya. Begitu juga pada Firebase akan muncul data yang sudah diinput. Apabila data pada Android diganti, misalnya seperti berikut, ketika umur diganti menjadi 22, maka pada Firebase juga data akan diupdate dengan umur yaitu 22. Selanjutnya pada bagian B, User Registration App Using Firebase. Yang pertama, the application design. Berikut kode program untuk user item XML. Kemudian berikut untuk activity main-nya. Activity add user. Activity update user. Kemudian juga pada file build Gradle app ditambahkan kode program berikut. Selanjutnya pada bagian B yang kedua, berikut kode program untuk user add user activity. Nah, pada modul ditanyakan kegunaan dari kode program yang terdapat pada add user activity yang pertama yaitu kode program berikut. Kode program ini digunakan untuk menyimpan referensi ke objek binding untuk tampilan activity add user. Let init dapat digunakan untuk menunda inisialisasi objek binding sampai setelah activity dibuat sehingga semua dependensi dapat dipastikan sudah tersedia. Kemudian pada kode program berikut digunakan untuk mendapatkan instance dari kelas Firebase database yang digunakan untuk mengakses database Firebase. Dengan menggunakan objek Firebase database, memungkinkan untuk menggunakan berbagai metode dan fungsi yang disediakan oleh kelas untuk membaca atau menulis data ke dalam database Firebase. Selanjutnya pada line ke-16, kode ini digunakan untuk menginisialisasi objek database reference yang merepresentasikan referensi ke child node dengan nama users pada database Firebase yang telah diinisialisasi sebelumnya dengan menggunakan objek Firebase database pada variabel DB. Dengan memiliki objek database reference yang merepresentasikan referensi ke suatu node di dalam database Firebase, kita dapat menggunakan berbagai metode dan fungsi yang disediakan oleh kelas database reference untuk melakukan operasi seperti membaca atau menulis data pada node tersebut. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan objek dbref untuk membaca atau menulis data pada child node users di dalam database Firebase. Kemudian pada modul ditanyakan kegunaan dari kode program berikut. Kode program ini digunakan untuk menampilkan pesan toast dan melakukan navigasi ke activity lain berdasarkan hasil dari operasi penambahan data user ke dalam database Firebase.
Pada blok yang pertama terdapat kondisi if, digunakan untuk mengecek apakah operasi penambahan data user ke dalam database Firebase berhasil atau tidak. Apabila berhasil, maka pesan dengan teks "The new user has been added to the database" akan ditampilkan. Sedangkan jika tidak berhasil, maka pesan toast dengan teks yang berisi informasi tentang exception terjadi akan ditampilkan. Seperti berikut. Kemudian pada blok yang kedua terdapat variabel intent, dideklarasikan sebagai objek intent yang digunakan untuk melakukan navigasi ke activity, main activity. Kemudian kita memanggil metode start activity untuk memulai activity, yaitu kode program berikut. Dengan demikian, setelah pesan toast ditampilkan, aplikasi akan langsung beralih ke activity main activity. Kombinasi dari kedua blok ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna tentang hasil dari operasi penambahan data user ke dalam database Firebase, serta melakukan navigasi ke activity main activity setelah operasi selesai dilakukan. Kemudian berikut main activity untuk bagian add user. Apabila kode program dijalankan, maka hasil tampilannya seperti berikut. Untuk menambahkan user, pengguna dapat mengisi nama, email, dan password, kemudian mengklik button Add User. Seperti berikut contohnya. Maka akan muncul toast, "The new user has been added to the database." Kemudian pada var database juga akan muncul atau ditambahkan user, sesuai dengan data yang sudah dimasukkan pengguna sebelumnya. Selanjutnya pada bagian showing retrieving data on the recycler view. Berikut kode program untuk users adapter. Selanjutnya, pada modul ditanyakan penjelasan dari kode program user adapter ini. Kode program ini merupakan implementasi dari sebuah adapter untuk recycler view dalam sebuah aplikasi Android. Adapter ini digunakan untuk menampilkan daftar pengguna pada layar dan memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi pengguna yang ada. Pada bagian konstruktornya, adapter menerima sebuah konteks dan sebuah release dari objek user. Konteks digunakan untuk memulai aktivitas baru ketika pengguna mengklik item pada pengguna pada daftar. Release berisi daftar data pengguna yang akan ditampilkan di dalam daftar. Dalam kelas adapter, user adapter, kelas berikut, terdapat kelas bantuan users view holder yang merepresentasikan tampilan satu item pengguna dalam daftar. Kelas ini menggunakan sebuah objek users item banding. Objek ini digunakan untuk menghubungkan elemen tampilan yang didefinisikan dalam file layout dengan tampilan dalam kode. Kemudian terdapat metode onCreateViewHolder. Metode ini digunakan untuk membuat tampilan baru untuk setiap item dalam daftar. Metode ini mengembalikan objek usersViewHolder yang dibuat dengan bantuan objek usersItemBinding. Selanjutnya terdapat metode onBindViewHolder. Digunakan untuk mengisi tampilan dengan data pengguna yang sesuai dengan posisi item dalam daftar. Metode ini juga menambah perilaku ketika item diklik, yaitu membuka aktivitas update user activity dengan data pengguna yang telah dipilih. Terakhir terdapat get item count, yaitu mengembalikan jumlah item dalam daftar. Terakhir, terdapat sebuah metode get user ID yang menerima sebuah posisi item dalam daftar dan mengembalikan ID pengguna yang sesuai. Metode ini digunakan untuk memperbarui informasi pengguna yang dipilih. Berikut main activity-nya. Pada kode program main activity ini terdapat fungsi retrieve data from database. Adapun kegunaan dari fungsi ini yaitu untuk membaca data dari Firebase real-time database.
dan menampilkan data tersebut pada recycler view di halaman main activity. Fungsi ini mengambil referensi database dari variabel dbref. Ketika fungsi addValueEventListener dipanggil pada dbref, akan dibuat listener yang akan memantau perubahan data pada database dan secara otomatis memperbarui recycler view dengan data yang diterima. Listener ini diimplementasikan sebagai sebuah objek yang mengimplementasikan interface ValueEventListener. Dalam metode onDataChange pada listener ini, data dari database akan diambil menggunakan objek data snapshot. Setelah itu, user list yang merupakan array list dari objek user akan dihapus isinya dan diisi kembali dengan data pengguna yang ditemukan dalam data snapshot. Selanjutnya, adapter users adapter akan dibuat dan diatur sebagai adapter recycler view. Recycler view akan ditampilkan dengan layout manager yang telah ditentukan. Pada akhirnya, data yang telah diterima akan ditampilkan di recycler view. Jika terjadi kesalahan dalam membaca data, metode onCancel akan dipanggil dan mengembalikan pesan kesalahan. Namun, dalam implementasi kode ini masih belum ditentukan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan, sehingga digunakan to-do statement. Berikut to-do statement yang digunakan dikarenakan dalam implementasi kode ini belum ditentukan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan. Adapun hasil tampilannya yaitu seperti berikut. Berikut tampilan pada file database. Selanjutnya pada bagian updating data. Berikut kode program untuk update user activity. Nah, pada kode program ini terdapat fungsi get and set data dan fungsi update data. Berikut fungsi get and set data. Fungsi ini adalah untuk mengambil data dari intent dan menampilkan data tersebut pada edit text di layout. Fungsi ini digunakan saat activity baru dimulai dan dipanggil di onCreate. Selanjutnya, fungsi update data digunakan untuk memperbarui data pengguna di Firebase Real-Time Database. Data diperbarui dengan mengambil nilai dari edit text dan memasukkannya ke dalam objek user map. Kemudian, objek user map dikirim ke Firebase Real-Time Database untuk diperbarui. Jika pembaruan berhasil, akan ditampilkan pesan yang sesuai dengan situasi dan aktivitas akan ditutup. Dalam hal ini yaitu update user activity. Fungsi ini dipanggil ketika tombol update user ditekan pada layout. Berikut tampilannya. Berikut button update user. Seperti contoh, sebelumnya nama dari user adalah Niar Fujita Simbolon, maka diedit menjadi Niar Simbolon dan klik button update user, maka otomatis user akan berubah. Selanjutnya pada bagian deleting selected user. Berikut main activity untuk bagian ini. Pada main activity untuk deleting selected user ini, pada line 37 sampai 58, berikut. Program ini menggunakan kelas item touch helper dan mengimplementasikan metode simple callback. Metode ini memungkinkan kita untuk menangani pergerakan swipe dan drag pada tampilan recycler view. Pada metode onSwipe, program menghapus item dari database Firebase dengan menggunakan referensi child dari Firebase. Setelah item berhasil dihapus, program menampilkan pesan yang memberitahu pengguna bahwa item telah dihapus. Kode ini didesain untuk menghapus item saat pengguna melakukan swipe ke kiri atau ke kanan pada recycler view. Namun, metode onMove belum diimplementasikan dan hanya memunculkan pesan to do yang menunjukkan bahwa fungsi ini belum diimplementasikan. Adapun tampilannya yaitu sebagai berikut. Apabila user digeser ke kanan atau ke kiri, yang dalam praktikum ini saya geser ke kanan, maka user akan dihapus, sehingga user yang tersisa hanya user berikut. Pada bagian ini juga terdapat kode program menu delete all. Berikut kode programnya. Kemudian berikut main activity untuk step 3D.
Pada kode program ini terdapat fungsi show dialog message dan kode program pada line 41 sampai 62. Kegunaan berikut fungsi show dialog message digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna sebelum menghapus semua data user dari database Firebase. Saat pengguna memilih opsi Delete All User dari menu opsi, dialog akan muncul dan menanyakan apakah pengguna yakin ingin menghapus semua data user. Apabila pengguna memilih opsi Yes, maka fungsi akan menghapus semua data user dari database Firebase dan memberitahu pengguna dengan menampilkan pesan yang memberitahu bahwa semua data user telah dihapus. Kemudian, pada kode program ini, pada line 41 sampai 62 yaitu sebagai berikut. Pada program ini digunakan untuk mengatur penghapusan item dari recycler view ketika item tersebut di-swipe ke kiri atau ke kanan oleh pengguna. Dengan menggunakan item touch helper, kita dapat mengatasi interaksi gestur dari pengguna pada item recycler view, seperti menggeser ke kiri atau ke kanan untuk memberikan opsi penghapusan item dengan mudah. Dalam callback on swipe, aplikasi akan menghapus item dari adapter dan juga dari database Firebase. User adapter get user ID digunakan untuk mendapatkan ID dari item yang dihapus, sehingga dapat dihapus dari database Firebase dengan memanggil dbrefchild ID remove value. Selain itu, sebuah pesan akan muncul memberitahu pengguna bahwa item telah berhasil dihapus dari recycler view. Berikut tampilannya. Pada pojok kanan terdapat ikon untuk menghapus data. Apabila diklik, maka akan memunculkan pesan delete all user. If click yes, all user will be deleted. If you want to delete a specific user, you can swipe the item you want to delete right or left. Apabila pengguna memilih pilihan cancel, maka data akan tetap ada dan tidak terhapus. Sedangkan apabila pengguna memilih tombol yes, maka data akan dihapus. Berikut tampilannya ketika data sudah dihapus. Kemudian ada pesan berikut yaitu all user were deleted. Demikian hasil presentasi saya pada praktikum 10 dengan topik Firebase Real-Time Database and User Registration App using Firebase. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan saya minta maaf. Terima kasih.